Halo sahabat NMK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kali ini saya mau unboxing dan review sebuah casing yang mungkin jadi inceran sebagian orang. Dengan rentang harga 500 ribuan, rasanya casing ini cukup murah di kantong. Namun sebelum lanjut, bagi yang baru mampir silahkan pencet tombol subscribe dan juga bunyikan lonceng karena itu wajib. Merek Aerocool. Ayo, siapa yang asing sama merek ini? Rasanya cukup banyak orang yang tahu merek satu ini ya. Ya karena udah cukup lama malang melintang di dunia komputer, khususnya casing PC. Nah, yang bakal kita bahas kali ini adalah Aerocool Trinity Mini. Kenapa mini? Ya karena casing ini khusus motherboard tipe micro ATX dan mini ITX aja. Jadi yang standar ATX nggak bisa dipasang di casing ini. Sebelum kalian salah beli, harus tahu dulu nih bahwa Aerocool Trinity Mini ini ada 3 versi, Mini V1, Mini V2, dan Mini V3. Nah, untuk bentuknya itu nggak ada beda ya, hanya beda di bonusnya aja. Mini V1 itu dapat bonus fan hitam pada bagian belakangnya, Mini V2 dapat bonus fan FRGB 3 sekaligus, dan V3 sama seperti V2, hanya saja tipe ini RGB-nya pada bagian kipasnya itu bisa kita atur sesuai keinginan. Nah, kalau yang V2 itu fix ya. Dan yang bakal kita bahas kali ini adalah V2. Langsung aja kita unboxing casing Aerocool Trinity Mini V2 ini. Boxnya itu tergolong kecil ya, karena memang khusus untuk micro ATX. Nah, pada bagian depan terlihat tampang dari casing ini. Ya, walaupun nggak terlalu jelas, tapi tetap kelihatan ya bentuknya. Dan juga penjelasan singkat tentang kelebihan casing ini. Pada bagian samping, sebelah kanan itu kalian bisa lihat checklist seperti tempered glass, terus nggak ada power supply, dan juga berwarna putih. Nah, pada bagian samping sebelah kiri ada keterangan berat casing dan juga bonus yang diberikan casing ini. Dan pada bagian belakang box casing ini, kalian bisa lihat spesifikasi lengkapnya casing ini secara keseluruhan. Setelah dibuka langsung terlihat tampang dari casing ini. Yuk, casing yang saya ambil ini berwarna putih dan Aerocool Trinity sendiri itu ada dua pilihan warna, hitam dan putih. Tapi entah kenapa saya lebih suka warna yang putih ya. Pada bagian depan terlihat motif segitiga kecil-kecil. Nah, fungsinya sendiri selain untuk terlihat lebih menarik, ini sebagai ventilasi udara. Jadi kipas bisa narik udara segar nih dari luar casing. Pada bagian sisi kanan dan kiri cover depan ini ada juga lekukan pemanis agar terlihat nggak terlalu monoton ya. Nah, bagi kalian yang ingin membuka cover depan ini itu butuh usaha super ekstra alias butuh tenaga. Ya, caranya masukkan jari-jari di bawah cover, tarik ke arah luar, tapi jangan kenceng-kenceng ya, ntar 4 baut pengunci cover ini bisa patah. Jadi kalian tarik sampai pengunci pertama itu terlepas sambil digoyang-goyang dompet, maksudnya goyang dan tarik, yang akhirnya bisa terlepas semua 4 pengunci cover ini. Setelah ditelanjangi, salah lagi nih, maksudnya dibuka. Dua buah kipas ukuran 14 cm itu terlihat jelas di sini, dan untuk membuka fan ini itu harus membuka 4 baut pengunci dari dalam ya. Oh ya, bagian dalam cover depan ini ada dust filter ya. Cuma kalian harus membuka 4 baut pengunci lagi yang terbuat dari plastik, dan ini sangat-sangat keras untuk membukanya. Pada bagian samping penutupnya itu udah full tempered glass, termasuk juga cover PSU-nya itu tertutup sama tempered glass ini. Sayangnya penutup casingnya itu belum pakai engsel ya, jadi kalian harus membuka 4 baut pengunci untuk melepas tempered glass ini. Tapi walaupun udah ada penahan ya, tetap kalian itu harus pegang ya, takutnya jatuh ntar pecah. Ya, bisa dilihat di sini ruangan dalam casing ini cukup lega ya, bahkan susunan kabel manajemennya itu cukup baik. Terlihat jelas bonus fan bagian belakang ukuran 12 cm. Kalau mau menambah kipas, kalian bisa tambahkan 2 lagi di bagian atas. Dengan total kipas yang bisa dipasang di casing ini adalah 5 kipas ya. Ukuran 14 cm bagian depan itu 2, 12 cm itu 2 di atas, dan 12 cm itu 1 di belakang. Bagi yang mau pasang water cooler atau radiator, kalian bisa pasang radiator 280 mm atau 240 mm bagian depan. Nah, bagian atas itu hanya 240 mm. Casing ini bisa dipasang CPU cooler ya, dengan tinggi maksimal hanya 158 mm.
Dan panjang VGA maksimal di casing ini adalah 297 mm. Ini tanpa radiator. Kalau pakai radiator otomatis nggak sepanjang itu ya. Nah, pada bagian koper PSU ini kalian bisa lihat nih, seperti ada logo X di ventilasinya. Ini sebenarnya cuma variasi aja ya, tapi hal yang kecil seperti ini bikin kelihatan casing lebih menarik ya. Pada bagian belakang casing, slot ekspansinya itu cuma ada 4 ya, khasnya casing micro ATX. Dan untuk membuka penutup ekspansi slot ini, kalian cukup buka bautnya dan penutup ekspansi slotnya tetap berada di sana. Ya fungsinya seperti engsel ya, tapi masih tetap bisa dibuka bagian ini. Oke, lanjut bagian samping tempat kabel manajemen. Oke, setelah kita buka terlihat jelas ya, ruang kabel manajemennya itu luas untuk orang harga segini ya. Dan bonus yang diberikan, kabel manajemennya cukup baik loh. Ada cukup banyak tempat buat ngikat kabel kabel ties. Ya seperti itulah ya. Jadi buat nyusun kabel yang super berantakan cukup bisa di casing ini. Apalagi kalau kalian pakai power supply dengan kabel yang pipih ya, bakal lebih lega lagi dibanding yang saya pakai. Kalau lihat bagian dalam casing ini, khususnya tempat power supply dan juga tempat hard disk, itu mirip-mirip sama Aigo Dark Flash ya. Terlebih lagi tempat hard disk ini bisa dilepas dengan melepas 2 baut pengunci di bawah casing. Untuk rak hard disk ini kalian bisa pasang 2 hard disk atau 1 hard disk dan 1 SSD yang ditaruh di atasnya. Nah, untuk SSD tambahan bisa dipasang di bagian belakang motherboard. Jadi total ada 2 hard disk dan 1 SSD ya. Tapi masalahnya ketika kalian mau pasang SSD di belakang motherboard, kalau seandainya bermasalah, kalian wajib melepas motherboardnya terlebih dahulu baru bisa melepas SSD-nya. Jelimet, butuh waktu yang cukup lama hanya untuk ganti SSD. Oke, pada bagian kabel mengkabel, casing ini udah black semua ya. Dan warna black ini sebenarnya cukup baik sih kalau casingnya berwarna hitam. Jadi seakan-akan menyatu dengan casing warna hitam ini. Andai kabel-kabel front panel ini warnanya putih sesuai warna casing, rasanya lebih menarik lagi ya, terkesan lebih estetik ya. Di antara kabel-kabel ini ada baut-baut tambahan untuk memasang semua perangkat di casing ini. Dan ini memang salah satu yang wajib yang diberikan ketika kalian membeli sebuah casing ya. Tapi ada salah satu tool kecil yang cukup membantu ketika buat memasang baut dudukan motherboard di casing. Kalau mau mengencangkan baut ini biasanya saya pakai tang ya. Tapi dengan tool ini kalian cukup memasukkan dudukan dan menguncinya dengan obeng plus. Kecil, simple tapi cukup membantu ya alat satu ini ya. Oke, lanjut di bagian bawah casing. Selain baut pengunci tadi, kita bisa lihat kaki-kaki casing ini dilapisi busa yang cukup tebal ya. Dan juga ventilasi power supply yang ternyata nggak dikasih dust filter. Lanjut bagian atas casing. Di sini juga nggak ada dust filter pada bagian ventilasi udaranya. Dan uniknya di bagian ini terlihat samar-samar logo X seperti bagian cover power supply tadi. Pada bagian front panel bisa kita lihat casing ini kasih 2 port USB 3.0, 1 port USB 2.0, audio port, tombol reset dan tombol power. Nah, untuk instalasi perangkat komputer di casing ini saya nggak mengalami kendala yang cukup berarti ya, baik pemasangan back panel, motherboard, power supply dan juga pemasangan hard disk ataupun VGA. Dan buat ngatur kabel manajemen di casing ini itu cukup mudah ya, walaupun kendalanya adalah kabel dari power supply yang saya pakai ini sebagian tebel-tebel ya, seperti kabel prosesor, kabel motherboard 24 pin dan juga kabel VGA. Nah, yang model gini pasti buat ngaturnya sedikit jelimet dibanding power supply yang kabelnya pipih. Oke, setelah dihidupkan casing ini bercahaya ya. Ini karena ke casing ini udah kasih bonus fan RGB yang bikin komputernya kelihatan lebih menarik dan clean. Ya, karena pakai tempered glass. Tampilannya ya dibilang cukup menarik ya. Tempered glass yang dipakai itu bukan bening beneran ya, tapi masih sedikit ada hitam-hitamnya, tapi nggak terlalu gelap ya. Jadi bisa dibilang masih enak dilihat untuk bagian dalamnya. Kesimpulannya, dengan rentang harga 500 ribuan dan juga bonus yang diberikan, rasanya casing ini cukup murah dan cukup layak untuk dipilih buat rakit PC gaming murah.
Terlepas dari kekurangannya di bagian pemasangan atau melepas SSD di bagian belakang motherboard, tetap casing ini cukup menarik untuk dibeli. Ya, sampai di sini saja dulu unboxing dan review casing Aerocool Trinity Mini V2 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di NK Channel.